Oke, ini Mas Herianto. Ya, Mas Herianto, praktisi IT. Sekarang saat ini kita pengen ngobrol-ngobrol lah, ngobrolnya ngalir aja ya Mas ya. Oke, siap. Kita tentang ya kontennya sih pengennya tentang perkembangan jualan IT saat ini Mas Herianto. Ya terus terang kalau saya kan memang awam banget ya, bisa dibilang gaptek banget gitu untuk IT. Untuk IT gaptek banget. Nah sekarang coba deh Mas Herianto nih, kalau misalnya kita pengen jualan IT nih, kira-kira jualan IT ya, bukan ini ya, pokoknya jualan di IT lah gitu ya. Itu kira-kira gimana sih gitu ya, atau perkembangannya saat ini sampai sejauh mana nih IT? Serah deh mau mana dulu deh ngejelasinnya deh gitu. Ya, terima kasih Mas Awan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara dagang IT ya, maksud di sini sebenarnya adalah digital marketing. Ya. Kalau Mas Awan mungkin dulu zaman SMA kita nih dulu ya, atau SMP, itu kita tahunya ada iklan baris. Oke, iya iklan baris bener. Iklan baris, gimana itu dulu Pos Kota, Kompas, Iya. tiap Sabtu Minggu itu iklan baris banyak banget, bener nggak? Iya bener. Yang buat ngelamar kerja juga di situ ada. Bener ngalamin juga tuh. Nah, sekarang nih anak-anak milenial tuh paling enak banget deh. Yang namanya zaman sekarang buat nyari kerja, dia udah nggak beli koran lagi tuh setiap Sabtu Minggu, nggak kayak kita dulu. Oke. Iya. Sekarang ada jobstreet.com dan sejenisnya. Terus kalau kita dagang itu ada istilah namanya marketplace, benar nggak? Ada lagi namanya di Instagram juga ada, terus Facebook, terus ada lagi kayak si OLX, benar nggak? Iya. Tokopedia, terus Bukalapak, macam-macam lah. Nah itu disebut dengan tempatnya, medianya kita untuk berdagang. Nah semuanya itu disebut juga sebagai digital marketing. Ada juga orang punya usaha, dia pengen dikenal, dia lalu bikin web. Nah web juga sebenarnya bagian dari strategi marketing juga, dalam artian sebagai digital marketing, karena di web sendiri itu dikenal juga dengan namanya teknik-teknik SEO, Search Engine Optimization. Search engine optimization. Nah itu contohnya gimana tuh Mas? Search engine optimization ini artinya gimana kita mengoptimasi web kita supaya jadi halaman pertama di Google. Jadi ketika orang, nah kalau udah bicara SEO ya, ini kita catat SEO ya, itu kita bicara juga yang namanya kata kunci. Bagaimana kata kunci tersebut bisa menghasilkan goalnya adalah web kita yang akan tampil di halaman utama. Nah itu banyak tekniknya, nanti sepintas saja yang akan saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kita ambil case-nya Mas Wawan, Mas Heri, saya pengen buku saya nih laku banyak dengan target sekian 100 buku terjual atau bahkan 1000 buku. Nah itu ada salah satu tempat buat dagang di online yang terkenal, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah itu kita bisa mulai start dari situ dulu. Nah contoh yang saya coba jelaskan di sini yang berdasarkan pengalaman, coba kita buka dengan Tokopedia. Tokopedia ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang berdasarkan statistik yang saya pernah baca, itu ada 8 juta pelapak di dalamnya. 8 juta ya? Iya, 8 seluruh juta. Indonesia atau sama luar negeri juga tuh? Pokoknya 8 juta pelapak. Kita nggak tahu apakah dia ada di luar negeri atau Indonesia. Tapi emang ini kan Tokopedia lebih sering di Indonesia ya. Artinya pelapak-pelapaknya boleh dibilang 90% itu ada di Indonesia. Itu pelapaknya 8 juta, baik yang aktif maupun nggak aktif. Nah, lalu
pangsa pasarnya gimana? Itu berdasarkan data yang ada. Itu sehari yang mencari di Tokopedia itu ada 4 juta. 4 juta. Bayangin, 4 juta pencari, itu entah dia hanya mencari, entah dia itu mau belanja, itu artinya ada 4 juta. Nah, di situ kita rebut pasar tersebut. Yang 4 juta orang ini, yang bermacam-macam diisi kepalanya itu, dia mau mencari apa, kita nggak pernah tahu. Nah, di situ kita coba selipkan dagangan kita sesuai dengan apa yang kita mau jual. Pesimis nggak? Pesimis boleh-boleh aja, silakan. Tapi berdasarkan hipnoterapi yang pernah saya pelajari oleh Mas Wawan, jangan pesimis, optimis. Nah, itu yang selalu diajarkan. Bagaimana kita menjual supaya nanti di Tokopedia barang-barang kita laku. Syarat dan ketentuan juga berlaku dong, bener nggak? Iya. Nah, itu artinya produk yang kita mau jual, lalu strategi penjualan seperti apa, terus judul dari produk kita biar mengena. Nah, terus kalau di Tokopedia ini ada nggak sih kata kunci? Ada. Jadi yang namanya kita udah digital marketing ya, itu namanya kata kunci yang akan kita jual itu wajib ada. Sebenarnya ada rumusnya ya, tapi saya nggak buka nih. Dia punya kepanjangannya yaitu BK KK KT. Tapi nggak dibuka. Mau dibuka nggak? Ya Jadi udah. mungkin Ini, gini Mas, apa namanya? Ya mungkin saya mewakili orang-orang awam IT atau digital teknologi ya Mas ya. Nah ini memang perlu juga apa namanya kayak ilmu ya, pencerahan lah gitu. Nah berarti nanti bisa kursus online juga ya Mas Arianto ya. Boleh. Atau mau pakai jasa kita juga boleh. Oh gitu, oke. Artinya oke, siap. Artinya memang pencerahan-pencerahan seperti ini kan untuk para penjual ya, penjual baru sama penjual yang apa namanya yang pengen sukses, itu kan harus kita berbagilah rahasianya ya. Betul. Salah satunya kan mungkin Mas Arianto juga praktisi nih di bidang digital teknologi atau IT ya. Digital marketing, digital marketing ya. Atau IT ya. IT itu informasi teknologi ya. Oke. Ini kan kita juga paling enggak ya berbagilah rahasia sukses jualan di IT nih ya Mas ya. Tadi ada salah satunya disebutkan di Tokped ya. Tokopedia ini kan salah satu yang terbesar gitu. Nah, ini ya coba kita inilah apa namanya, kalau menurut keilmuan saya kan salah satu yang paling penting dalam berjualan adalah memahami produk yang kita jual, benar nggak Mas? Pastinya. Ya, nah itu pengaruh di apa namanya, pengaruh di IT-nya itu gimana tuh Mas? Oke. Ada nggak tuh? Ada. Jadi gini, saya lanjutin dulu tadi rumus BK KKKT. Oke, saya situ kuncinya ya. Ya, jadi kenapa sih BK KKKT ini adalah suatu rumus dasar sebagai SEO ya? Karena kalau kita udah ngerti minimal BK KKKT ini, itu kita untuk dagang di marketplace manapun atau di SEO juga nantinya itu bisa dipakai. Nah, BK ini adalah buying key, kata kunci jualannya. Kata kunci jualannya ya. Contohnya, kata kunci jualannya adalah jasa pasang kamera. Pasang. Berarti kan jasa pasang. Kalau di Mas Wawan mungkin jasa hipnoterapi. Iya. Nah, itu kan termasuk buying key. Atau jualan baju grosir. Grosir. Bukan, kalau grosir itu malah termasuk buyingnya. Jadi jualan baju syar'i misalkan. Oke. Ada lagi distributor baju ya apalah gitu ya, intinya gitu. Jadi ada, kalau buying key itu punya ciri-ciri khas, misalkan jasa, jual, beli, distributor,
ya. Grosir, nah itu namanya ciri-ciri buying key. Ada lagi kata kunci. Nah, kata kunci ini misalkan kata kuncinya adalah kita baju polo. Nah, itu kan termasuk kata kunci. 2 kata kunci di situ. Yang minimal 3 kata kunci yang kita bisa pakai. Misalkan buku hipnoterapi apa, misalkan 3-nya. Itu kalau di sisi Mas Wawan mungkin bisa diperhatikan lagi. Baru yang KT ini kata kunci. Sorry bukan KT, maksudnya adalah kota tujuan. Iya, kota target mau dibawa kita, nih target kita gitu. Oke. Di mana? Misalkan jasa pasang CCTV Jakarta. Itu jasa itu termasuk buying key. Iya. Jasa pasang itu kata kunci, jasa pasang CCTV. Kota tujuan Jakarta. Nah itu, jadi rumusnya tadi itu BK, KK, KT, buying key, kata kunci, kota tujuan. Nah kalau misalkan Mas Wawan ini kan jualan buku, jualan buku berarti kan bukan jasa nih. Artinya kalau memang buku ini dijual seluruh Indonesia, BK, KK, KT-nya ini harus bebas-bebas aja, nggak mesti harus domisili. Misalkan jual buku hipnoterapi Depok, berarti kan yang dituju adalah kota Depoknya. Iya. Padahal nanti ini kita bisa jual kalau Depok, berarti domisilinya apa di atasnya, dia punya kota wilayahnya apa, berarti kan dia punya provinsinya apa. Misalkan Jawa Barat berarti kan luas tuh. Iya. Jadi pengertian seperti itu kurang lebih. Nah kembali lagi kalau misalnya jasa gimana Mas? Jasa kayak saya punya pengalaman nih ya. Iya, gimana tuh? Awal-awal saya baru di dunia digital marketing, coba saya praktekkan misalkan jasa servis komputer. Saya kata kuncinya kota tujuannya nggak spesifik. Itu ada yang telepon Mas. Dari mana dah? Dari Makassar. Jauh banget ya. Ya kenapa? Ini kembali lagi kalau kita ke Tokopedia ya. Karena kan kita nggak tahu pembelinya atau calon pembeli kita dari mana. Bener nggak? Itu kan sebelum mereka mau beli barang kita, kadang-kadang mereka chat dulu. Sudah saya jelaskan panjang lebar di chatnya itu, ternyata Pak saya di Makassar. Oh saya di Jakarta. Ada bukan lah mental berarti itu ya. Artinya apa? Di sini saya coba menjelaskan juga bahwa dalam percakapan di chat ketika memulai ada interest dari customer kita, ini yang diajarkan oleh Mas Wawan tentang bagaimana kita berbicara supaya orang nyaman, itu sangat penting banget. Bener banget. Ini Mas Wawan, saya terima kasih sekali ya. Bagaimana kita cara membalas chat yang bagus, bagaimana kita komunikasi yang bagus sehingga kita bisa menghipnoselling ya, dari sisi situ. Jadi kita bisa gabungkan tuh antara digital marketing dengan hypnosellingnya sehingga kita bisa mengerucut kepada Hypno IT. Hypno IT. Nah, ini nanti kawan-kawan yang akan dibicarakan oleh saya dan Mas Wawan tentang Hypno IT. Tunggu nanti. Siap, mantap. Itu saya kasih kisi-kisinya aja dulu. Nah, kembali lagi ke digital marketing. Jadi sekarang perkembangan digital marketing ini terutama di masa pandemik itu sangat tinggi sekali. Ini yang saya rasakan ketika saya awal-awal pandemik dulu. Oh jadi ada berbalik ya. Kebanyakan orang waktu pandemik itu kan berkeluh kesah nih. Kalau di dunia digital marketing malah banjir order gitu. Malah banjir order bener. Oh karena gitu. Gini ya, sekarang kan kita nggak usah nggak usah menutup mata lah dengan teknologi sekarang berkembang dengan pesat. Iya benar. Boleh dibilang semua ada di tangan kita. Ya, ketika lu mau makan, tinggal order. Lu mau belanja apa, tinggal order. Apalagi di zaman pandemi ini, ketika ada berlaku PPKM dan segala macam, mereka kebutuhannya apa, tinggal order. Mau dapat bansos aja kan tinggal ini input di HP, bener nggak Mas? Mau dapat bansos, nggak perlu pengeluaran segala macam, walaupun tetap ada sih.
Ya intinya kayak gitu, semua ada di tangan. Yang kedua, punya kuota, jangan lupa, nggak ada kuota itu aja. Makanya waktu pandemik itu boleh dibilang bisnis IT itu nggak ada matinya. Terutama para provider tuh, IndiHome aja yang saya dengar itu waktu itu kenaikannya sampai 200 kali lipat. Oh iya, Ya, karena memang orang di rumah bingung mau ngapain kan. IndiHome, walaupun katanya jelek, kalau menurut saya yang punya pemerintah Indonesia pasti bagus lah infrastrukturnya. Nah itu sih, ini aja ya Mas ya. Jadi memang apa namanya ya, kalau saya simpulkan memang intinya kalau mau maju di era saat ini memang harus beralih ke digital marketing ya, atau IT ya Mas ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi semakin sekarang ini perkembangan dunia IT itu sangat cepat sekali majunya. Contohnya sekarang aja saya juga nggak tahu ya, nanti ketika pandemi udah selesai apakah masih ada itu kuliah offline, apakah nanti juga karyawan apakah akan sering-sering juga ke kantor, karena dilihat sekarang mungkin para pengusaha udah bisa ngitung-ngitung nih, kayaknya nggak perlu ada kantor fisik. Bisa jadi ya Bisa kayak jadi, gitu betul ya. nggak? Benar. Sekarang semuanya bisa dilakukan dengan Zoom, dengan mereka menerapkan SOP yang bisa dibilang menguntungkan dari sisi kedua belah pihak. Hal-hal seperti itu saya rasa sudah bisa diterapkan. Contoh kasusnya kayak saya sekarang ini nih, saya ingin mengembangkan ilmu saya di dunia IT. Kalau dulu saya datengin tuh tempat kursus A, tempat kursus B. Nah, sekarang dengan dunia digital, dengan adanya Zoom, Google Meet dan segala macam, kita udah fleksibel bisa mengikuti kelas. Betul nggak? Satu, harganya udah pasti diskon. Yang kedua nih yang paling penting nih, kalau kita ikut kelas yang sifatnya online, kalaupun kita mau pengulangan, itu biasanya kan kalau dari Zoom itu kelas ada recordingnya, bener nggak? Iya. Kita dikirimin tuh recordingnya, kita tinggal simpan. Suatu saat kita mau pengulangan, kita dengerin lagi. Oh iya. Bener nggak? Iya. Dan nih mohon maaf ya, saya bukannya menggeneralisir orang Indonesia atau kita sebagai apa. Budaya kita ini kan boleh dibilang tanda kutip ya malas baca. Tapi ketika dia melihat video itu akan lebih cepat. Contohnya ada beberapa orang ketika dia nggak bisa sesuatu, dia akan cari di YouTube misalkan cara bongkar kardus. Cara bongkar kardus yang baik gimana sih? Ya kembali lagi semua di tangan kita gitu. Dia nggak mau ngebaca tuh, di Google, di Google banyak banget tuh teori-teori yang satu langkahnya ini, dua langkahnya, tapi nggak cukup dengan 2 menit lihat di YouTube selesai, udah bahkan nggak sampai habis tuh lihat udah ngerti, udah langsung praktekin. Bener nggak Mas Wawan? Iya bener kan? Nah ini saya pengen ada pertanyaan nih ya, apa namanya, dari obrolan kita berpanjang tadi nih, ada yang satu yang sebetulnya pertanyaan ini, termasuk saya juga sebenarnya, dia untuk bermain di digital marketing atau IT untuk jualan lah gitu ya. Nah itu yang paling di langkah-langkah yang apa ya, langkah-langkah utamanya itu kira-kira apa ya Mas Heri ya? Ya, yang pertama adalah siapkan dulu materinya, materi untuk kita jualan di luar produk ya. Kalau produk sudah pasti dong, udah punya produknya. Nah, ya, materinya ini apa ya, kita minimal walaupun nggak akan dibaca deskripsinya, tapi kita siapkan aja, toh pasti akan dicari juga. Kalau orang jualan A tapi nggak ada deskripsinya, kalau saya secara pribadi itu, wah ini deskripsinya kok segini doang sih. Ini deskripsi itu apa nih maksudnya? Deskripsinya ada penjelasan produk tersebut. Oh, produk tentang produk, iya. Atau produk knowledge kali ya? Betul, boleh. Okay, boleh. Misalkan kayak kalau misalnya kayak Mas Wawan, produknya adalah buku, minimal ada keterangan daftar isinya. Gitu. Oh gitu. Benar nggak? Nah, contoh kasusnya begini Mas, kita bicara kembali ke Tokped ya. Tokped itu kan menyediakan ada gambar-gambarnya. Nah, itu sebenarnya ada slide, disediakan 5 slide oleh si Tokopedia. Itu manfaatin tuh Mas, 5 slide ini. Manfaatin tuh, karena kita hampir 60-70% masyarakat kita itu ketika belanja dia coba akan lihat gambar-gambar dulu. Semakin banyak gambar itu semakin bagus. Artinya apa yang mau disampaikan. Kalau buku kan over,
daftar isi, minimal ada sinopsis sedikit. Iya benar. Kalau Tokopedia ini sekarang udah menyediakan, dia ada boleh lampirkan video sedikit. 30 detik itu bukan? Kurang lebih ya. Oke. Nanti kita lihat lagi, kita agak lupa ya. PK-nya 30 detik. Nah selain juga kita boleh kasih link channel YouTube kita, itu lebih bagus lagi. Nah dari situ baru kita kasih judul produknya apa. Ini usahakan sebisa mungkin dapat ditangkap oleh orang lain yang kita mau jual produknya, yang gampang lah. Itu biasanya sih saya ada istilahnya kita riset kata kunci. Itu ada, itu nanti ya ada pembahasannya. Jadi panjang itu ya. Panjang. Jadi kita sebelum menentukan judul produk, selain judul buku, kalau di buku kita tentukan juga riset kata kunci dulu, kita bikin, kita cari kira-kira kalau hipnoterapi, contoh gini aja Mas ya, hipnoterapi itu kan kalau bahasa ketikannya Mas bilang pakai Y. Tapi kalau kemarin waktu kita praktekin bener nggak? Ternyata orang banyak yang pakai I. Pakai I, bener nggak? Hipnoterapi. Atau kayak properti itu ternyata berdasarkan riset kata kunci itu lebih kepada properti nggak pakai Y. Properti pakai I juga. Pakai I. Pakai I. Jadi itu yang disebut dengan riset kata kunci, supaya goal kita, produk kita cepat sampai ke customer. Siap. Nah, udah tuh judul produk. Lanjutnya ke bawahnya lagi, itu adalah deskripsi. Deskripsi itu misalkan kalau Mas Wawan menjual buku tentang hipnoterapi, ya sedikitlah kasih penjelasan tentang hipnoterapi itu apa. Iya, siap. Itu kolom tersebut disediakan oleh Tokopedia atau marketplace yang lain, itu ada ratusan sampai 1000 kata lebih. Silakan manfaatkan itu sebaik mungkin. Jangan lupa cara penulisannya juga harus menarik ya. Harus menarik. Ada kaidah tertentu. Kalau kata Mas Wawan itu ada SOP-nya ya Mas. Ada. Objek, predikat. Kalau yang sering mengarang buku bisa tuh, pinter banget. Storytelling, apa namanya tuh yang begitu tuh? Copywriting. Iya. Nanti ada huruf kecilnya, huruf besarnya, penegasan di situ. Penegasannya ya. Nanti terus deskripsikan juga keunggulan produk. Nah, boleh nggak di dalam deskripsi dikasih nomor HP kita? Boleh. Yang nggak boleh itu kita di chat kasih nomor HP kita, sama si marketplace biasanya akan diblokir. Tapi itu ada strateginya, gampang kok Mas Wawan saya. Iya, rahasia ya. Nanti aja kalau ikutan pelatihan ke kita baru kita kasih tahu ya. Kan Mas Wawan selain ada bikin buku, ada juga menyediakan jasa hipnoterapi bagi teman-teman yang butuh jasa hipnoterapi seperti hipnoselling, hipnosleep, dan sejenisnya. Itu bisa ke Mas Wawan. Kayak saya nih coba menggabungkan hipnoselling dengan hipno IT dan digital marketing, sehingga mendapatkan sebuah hasil konsep baru lah ya, konsep baru. Dahsyat. Gimana sih kita mengepung pasar nih? Siap, mantap loh, kayak perang ya. Kita dapat mengepung pasar, kita kuasain itu pasar, hanya produk kita, yang lain mah nomor 16. Iya, siap, bener. Itu istilahnya ya. Jadi kegambar nih Mas, artinya tadi digital marketing ini kan memanfaatkan teknologi informasi ya. Teknologi informasi tadi sebutin sama Mas Eri, dari website, terus Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya yang memang dilihat banyak orang gitu. Gitu kan. Nah, ini apa namanya? Yang paling ini juga yang kayak saya lah, awam begini kan. Ya mungkin yang nonton juga banyak lah yang awam gitu. Nah, di sini memang diperlukan banyak strategi, diperlukan banyak juga apa namanya? persiapan sebelum menuju ke dunia digital marketing yang profesional gitu Mas ya. Nah, di sini mungkin ya di seri-seri selanjutnya juga kita akan mempertajam ini ya. Kita akan collab terus segala macam. Dan kalau ada yang mau coba ingin tahu ya, kita bisa nanti kita pakai Zoom atau apa juga Mas kali ya. Untuk ini ya, kayak kursus atau pelatihan gitu kan. Ini memang di sini sangat bagus sekali. Jadi kita share ilmu pengetahuan di sini untuk
ya banyak kebaikan lah, untuk menyebar kebaikan. Pengennya seperti itu kita ya, kalau nggak salah seperti itu kan, benar ya. Nah, dari sini coba kita gabungkan. Tadi kita udah mendapatkan banyak informasi tentang digital marketing. Ya. Terus juga nanti kita coba share lagi tentang bagaimana rahasia digital marketing secara lebih detail, Ya. gitu ya Mas ya. Oke, mungkin saat ini kita cut dulu ya. Lagi, masih ada lagi? Satu Apa? lagi. Gimana? Jadi, Sip. Jadi saya mau menyampaikan juga nih untuk teman-teman semua. Saya mau ngasih satu pengalaman aja dari klien saya yang sudah mempraktekkan digital marketingnya, bahwa dia bisa menjual ribuan piece barang ya dalam sebulan itu dari marketplace yang dia jalanin, 3: Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, yang mengelola ini itu dia nggak belajar khusus ya, tapi dia ada itikat baik untuk cari tahu bagaimana cara dagang online yang baik. Sebenarnya ada beberapa rahasia lagi, nanti kita akan kupas di sini bersama Mas Wawan. Itu aja dulu, terima kasih. Penasaran banget, gue juga penasaran.